warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Jangan jawab. Itu artinya celaka kamu sekalian. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu cemburu, benci kepada Rasulullah karena agama yang dari langit, agama dari Lahul Mahfuz itu tiga: Yahudi, Nasrani, Islam. Yang lainnya agama Arbi, agama akal manusia, Hindu, Konghucu, Buddha dan sebagainya. Ketika agama itu turun kepada Bani Israel, orang-orang Bani Israel itu menyekutukan Allah dengan Uzair, Nabi Uzair sebagai anak Allah. Dan pendeta-pendeta mereka jadi hukum, bukan Taurat. Maka agama ini dinasak oleh Allah, ganti agama baru, yaitu Nasrani. Untuk siapa? Untuk Bani Israel juga. Tapi Bani Israel begitu, kelakuannya masih sama, bahkan menyekutukan Allah dengan Yesus Kristus, dengan Nabi Isa. Sekali lagi, agama ini dinasak oleh Allah, ganti agama baru. Tapi tidak diturunkan kepada Bani Israel, diturunkan ke Arab, kepada Nabi Muhammad. Bukan untuk Bani Israel, bukan untuk orang Arab, untuk seluruh manusia. Cemburulah mereka, Bani Israel. Kalau ketemu Nabi Muhammad, mereka ungkapkan kebenciannya dengan ucapan Assalamualaikum ya Muhammad, celaka kamu Muhammad. Itu. Jadi kita tidak boleh mengucapkan itu. Sedangkan salam yang bermakna doa di dunia cuma satu, salamnya umat Islam, Assalamualaikum, selamat atas kum. Selamat pagi, itu pagi yang diselamati. Selamat siang, siang yang diselamati, bukan kamu. Nah, kalau umat Islam bertemu berpisah, siang hari, malam hari, sama saja. Assalamualaikum, mendoa. Jawabnya doa juga. Waalaikumsalam. Waalaikum dan assalat liwisol disatukan. Maka bunyinya waalaikum assalam, waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Menyampaikannya sunnah, menjawabnya fardu kifayah. Harus ada yang menjawab, walaupun satu orang tapi benar, selamat semua. Assalamualaikum. Anak-anak lagi biasa aja keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal qa'imin wa afhamana min qulubiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Innal mubazzirina kanu ikhwanas sayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Wa qala nabiyul karim, man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum. Sadaqallahu al-azim. Wa sadaqa nabiyul karim Muhammad
puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Allah Al-Khaliq artinya pencipta, Al-Mudabbir pengatur, Musyari' pembuat hukum. Maka manusia boleh dihukum ya. Allah pembuat hukum. Al-Khaliq Al-Mudabbir menciptakan alam semesta, kehidupan dan manusia. Allah menciptakan juga alam akhirat, surga dan neraka, tempat kita kembali. Mau ke neraka atau surga? Sudah tahu jalannya? Tahu? Ya udah, saya pamit saja. Sudah tahu ngapain juga? Belum tahu. Oh belum. Maka Allah berikan hidayah. Manusia tidak tahu jalannya, Allah berikan. Nih jalannya 1, 2, 3, 4, 5. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Itu jalannya. Itulah shiratal mustaqim. Di dunia ini sekarang, yang di akhirat kita tidak tahu. Nanti orang yang sudah terbiasa dengan wajib, sunnah, mubah, makruh, haram dengan shiratal mustaqim di dunia, di akhirat dia akan berjalan di situ dengan lurus. Itu hidayah. Shiratal mustaqim sekarang diberikan Allah. Imam Malik mengatakan as-sunnatu kasafinatin nuh. Faman raqiba faqad naza wa man taraka faqad halaka. Sunnah Nabi, shiratal mustaqim, syariat Islam, hukum yang 5 itu seperti perahu Nabi Nuh. Barang siapa menaikinya selamat, yang meninggalkannya celaka. Di zaman Nabi Nuh siapa yang selamat? Tidak ada, mati semua, tenggelam, kecuali yang naik perahu. 42 pasang mata dengan Nabi Nuh. 85 orang selamat tidak tenggelam karena naik perahu. Satu-satunya itu perahu penyelamatnya. Nah, Imam Malik mengatakan perahu di zaman Nabi Muhammad illa akhir hayat, illa akhir zaman ini wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Tapi banyak manusia tergelincir di wajib. Wajib berjilbab, dia tidak berjilbab, tergelincir. Dia sudah wajib nikah, ada pacaran, berzina, selingkuh. Nah, tenggelam. Dan bisa baca Quran, nggak mau belajar, tenggelam. Itu banyak yang tergelincir dalam perkara haram. Riba itu haram, berbisnis riba. Itu. Di dunia sekarang ini Allah sudah beritahu ini haram loh, kamu tinggalkan selamat. Ini wajib, kamu kerjakan selamat. Tapi banyak yang tergelincir. Allah Maha Rahman. Apa itu Rahman? Apa? Kasih sayang. Allah sayang sama hambanya. Dikasih lagi inayah. Ini hidayah. Hidayah itu petunjuk. Ini jalannya. Banyak tergelincir, ditolong inayah. Maka doanya, ya Allah limpahkan taufik hidayah inayah. Apa tuh inayah? Pertolongan. Ditolong datang ke pengajian, naik kapal yang tidak pernah berjalan kapalnya. Kapal tembok. Apa itu inayah? Pertolongan. Ada mubalik berbicara, menyampaikan ayat hadis, tersinggung. Beruntunglah orang-orang yang tersinggung. Tandanya dia tidak mengantuk, tidak tidur di pengajian. Dia tidak gila, dia berakal, makanya tersinggung. Orang-orang yang tersinggung oleh ayat-ayat Allah, orang yang sedang dirahmati, sedang dinasehati, sedang disayang. Kamu
begini loh, gitu disayang ini. Kemudian dia menolak. Ad-dolalah, sesat. Abu Lahab, Abu Jahal. Kemudian dia menerima, dinasihati, menerima. Az-ziyadatul khair, bertambah kebaikannya, barokah dia. Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq. Padahal yang menyinggung satu, Nabi Muhammad. Ucapannya sama, yang disampaikan sama, yang mendengar juga sama. Tapi yang mendengar ada yang menolak, ada yang menerima. Yang menolak ad-dolalah, sesat. Yang menerima dapat inayah, selangkah lagi takwa. Maka orang-orang beriman itu dijamin masuk surga, tapi tidak dijamin tidak ke neraka dulu. Beriman berzina, beriman selingkuh, beriman makan riba, beriman berpecah belah, beriman tidak sholat. Beriman pakai lipstik, mengandung babi, ya kan? Iya, mengandung babi najis. Kalau dicium suami, suami mencium bibir babi. Tersinggung kan, makanya tertawa. Mengerti? Jangan pukul-pukul saudaranya. Nah, tersinggung taat, tersinggung maksiat. Itu. Nah, inayah inilah pertolongan. Mana? Ini ada ceramah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Mubalik ini ada manfaat dan barokah bagi dia, bagi panitia, bagi yang mendengarnya. Sehingga sepulang dari sini kita mendapatkan barokahnya. Allah, keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, anak-anak soleh dan soleha, suami soleh, istri soleha, hartanya bertambah-tambah, penuh barokah, bisa berangkat ke Mekah, dan suami-suami menikah lagi. Maaf, ini kakinya agak sakit. Maka aktivitas seperti ini patut kita syukur. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan keharibaan junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, dan kita hamba Allah yang setia menjalankan syariatnya dan mengharap syafaatnya yaumul hisab. Hadirin hadirat yang berbahagia, semuanya saja, istriku yang ku sayang. Siapakah yang paling pantas menjadi suri tauladan selain Nabi Muhammad? Tidak ada. Hadiri tablik akbar meneladani kepemimpinan Rasulullah. Kepemimpinan bersama Haji Muhammad hati rindu mukmin sejati. Hari mukmin. Judulnya kepemimpinan. Aduh, nggak enak, kursinya kurang tinggi. Ada kursi plastik, kursi biasa aja, citos gitu. Apa kursi yang plastik? Kepemimpinan ya. Kullukum ra'in. Setiap kamu adalah pemimpin. Siapa Muhammad Rasulullah itu? Mari kita paham. Tidak cinta, ya, tidak kenal maka tidak cinta. Cinta itu menurut Imam Al-Baidawi kecenderungan taat. Maka orang-orang akan taat kepada orang yang cintainya. Misalnya seorang gadis hamil duluan karena taat pada pacarnya itu. Kemudian kursi diganti karena taat kepada yang menyuruh.
Menurut Imam Al-Zujaj, cinta itu hanya kepada Allah dan Rasulnya. Yakni buktinya mentaati perintah wajib, sunnah, mubah, makruh, haram, meninggalkan larangan wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Kalau dia pemimpin ditaati perintah wajib, sunnah, mubah, makruh, haramnya, ditaati larangan yang sudah ditinggalkan wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Kalau dia pemimpin kepala negara, maka negara itu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kalau dia pemimpin rumah tangga, sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau dia memimpin dirinya soleh, memimpin dirinya solehah. Siapa Muhammad Rasulullah itu? Pemimpin. Kapan? Pada tanggal 12 Rabiul Awal lahirlah seorang bayi, Ahmad bin Abdullah. Muhammad anaknya Abdullah. Malam itu terang benderang, pada gelap ya. Malam itu hari Senin, terang benderang, sehingga orang-orang di Mekah, anak-anak jangan ngobrol, mengganggu. Anak-anak kecil seperti itu belum balik, mereka makan babi tidak berdosa. Mereka terkena najis juga tidak berdosa, karena belum balik. Yang dosa orang tuanya. Anak-anak mengaji masih kecil sudah bisa surah Al-Mulk, ada sudah 2 juz, baru berumur baru 9 tahun, 8 tahun, ada 3 juz, 4 juz. Sholat, berpuasa, tidak mendapat pahala apapun di sisi Allah. Pahala itu untuk orang tuanya, anak atau orang-orang yang mengajari anak itu beribadah. Mengganggu pengajian itu dosa. Anak kecil mengganggu pengajian tidak berdosa. Yang berdosa orang tua. Karena anak-anak bukan untuk dimaklumi, untuk dididik. Itulah pemimpin. Jadi jangan maklumlah anak-anak. Oh, pemimpin macam apa kamu membiarkan anak ini terbiasa maksiat? Tidak. Pemimpin ini. Kullukum ra'in. Setiap kamu pemimpin. Sekarang saya memimpin ini. Memimpin acara ini, pengajian ini. Itu dipimpin tentu dalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita lanjutkan. Pada tanggal 12 Rabiul Awal, Mekah di malam hari terang benderang, ternyata ada peristiwa yang menakjubkan, lahirnya Muhammad Rasulullah. Sehingga orang paling pede, percaya diri dan bangga waktu itu adalah salah satunya Abu Lahab, pamannya Nabi, keponakan pula itu, luar biasa. Lahir pada tahun gajah. Tahun itu sangat heboh. Padahal belum ada kamera, televisi, HP, telegram. Berita sampai paling cepat dengan burung ikat kakinya, dituliskan berita di situ, dilepas, nanti dibuka beritanya. Sampailah beranting atau kuda dengan kurirnya. Terjadi peristiwa besar, penghancuran Ka'bah oleh pasukan Abraha. Pasukan terkuat di muka bumi saat itu adalah pasukan gajah. Dipersiapkan untuk menghancurkan Ka'bah. Pasti Ka'bah hancur. Tapi belum sampai Ka'bah, pasukan gajah ini melumat. Seperti daun dimakan ulat, seperti kapas tertimpa bara api. Terus gajah hancur. Nah, berita ini menyebar ke seluruh dunia, sampai ke Babilonia, ke Mesopotamia, sampai ke Bani Israel. Ada peristiwa besar penghancuran Ka'bah, tidak berhasil. Disebutlah tahun itu tahun gajah. Pada tahun gajah itu lahir Muhammad Rasulullah hari Senin 12 Rabiul Awal. Banyak kisah lainnya. Orang-orang Majusi kecewa dan terkejut, tiba-tiba api penyembahan mereka padam. Itu keajaiban-keajaiban lahirnya Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad remaja, artinya baik, jujur, berakhlak mulia, orang yang terpercaya, bahkan ahli dagang.
sampai Nabi Muhammad itu pernah berdagang ke negeri Syam. Larisnya dagangan luar biasa, sehingga saudagar kaya dan cantik Siti Khadijah tertarik, bahkan ingin menjadikan Muhammad Rasulullah suaminya. Siti Khadijah mengutus Nabi Muhammad sebagai pedagang, jualkan daganganku ini, maka terbentuklah kafilah menuju negeri Syam. Tapi ada intelijen, ada intelnya. Nabi Muhammad diintelin, diselidiki, dicatat segala aman. Siapa yang memerintahkan? Siti Khadijah. Hasil catatan intel, baik, luar biasa laki-laki. Sudah dagangannya laris, disenangi orang. Atas izin dan rahmat Allah, Siti Khadijah menikah dengan Nabi Muhammad. Belum jadi nabi, belum. Dan Nabi Muhammad itu istrinya satu saja. Sampai Siti Khadijah meninggal, berapa? 27 tahun istri Nabi Muhammad satu saja, Siti Khadijah. Di saat itu banyak orang berpoligami, istri 2, istri 3, istri 4. Belum ada Islam, istri 10, 20, bosan sama istrinya, bisa dibunuh, dijual. Kalau suami mati, maka anak-anak lelakinya mewarisi ibunya. Jadi ibu-ibu ini, kalau istriku, aku mati, maka anak lelakiku mewarisi kamu. Apakah kamu ditiduri anakku, apakah dijual, terserah anakku, kamu warisan. Sebelum datang ayat poligami yang meninggikan wanita dari suami. Tapi sekarang ayat poligami pun membuat kalian resah. Mana tauhidnya? Bohong cintanya pada Rasul. Kemudian Rasulullah menerima wahyu pada usia 40 tahun. Nah, wahyu itu disampaikan diam-diam kepada Siti Khadijah, kepada Abu Bakar Siddiq. Goncang Mekah. Mekah gelisah, seperti ada gerakan baru, aliran baru, penyembah Tuhan baru. Siapa pemimpinnya, siapa pengikutnya, bergejolak. Tapi mereka saling curiga, siapa ini? Ada apa ini? 3 tahun diam-diam. Terang-terangan Rasul menyampaikan tauhid bahwa Tuhan adalah Allah, bukan Lata, Uzza, kayu, berhala-berhala ini. Langsung yang namanya Abu Lahab, oh kamu rupanya. Langsung Abu Lahab membenci Nabi Muhammad. Padahal Abu Lahab adalah paman yang paling mencintai Rasulullah. Berubah membencinya 180 derajat dan ingin mencelakai keponakan. Membunuh gak berani, tapi ingin mencelakai. Kalau Abu Jahal ingin membunuhnya. Bahkan ketika Rasul terang-terangan sholat di Mekah, di Ka'bah, Abu Lahab mengancamnya, kalau kamu sujud di sini, aku injak lehermu sampai mati. Tapi Nabi Muhammad lurus-lurus saja. Abu Jahal tak berani menginjak. Sepuluh tahun berdakwah di Mekah.